Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi saya menyapa Shalom. Apa kabarnya di siang hari ini? Luar biasa. Saya ingin Bapak Ibu semuanya bilang luar biasa. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita mengimani bahwa kita luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Amin. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita dalam ibadah Baprokris PT PLN Persero UIP SBU pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023. Saat ini ibadah kita dibawakan oleh PIKK PT PLN UIP SBU. Kami segenap PIKK UIP SBU mengucapkan terima kasih kepada kepengurusan Baprokris yang sudah mengizinkan kami untuk ikut ambil bagian di dalam ibadah ini. Terpujilah nama Tuhan untuk segala kebaikannya. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita siapkan hati kita boleh beribadah kepada Tuhan. Kita saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, kita angkat lagu pujian Yesus Kekasih Jiwaku. Karena kasih-Mu padaku.
syukur Tuhan di siang hari ini. Kau sudah mempersatukan kami, keluarga besar PT PLN Persero UIP Sumbagut. Kami boleh ambil bagian di dalam ibadah ini, dan semua kami boleh menikmati persekutuan bersama-sama Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan Kau memberikan kami kesehatan. Kami mengucap syukur Engkau yang memelihara kehidupan kami, di dalam pekerjaan kami, keluarga kami, dan anak-anak kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Ya Bapa yang baik, pada siang hari ini, biarlah Tuhan, di dalam ibadah ini Tuhan, kami boleh merasakan hadirat-Mu, dan kami boleh merasakan kasih-Mu, dan setiap semua Bapak Ibu yang hadir boleh diberkati. Biarlah Tuhan, Kau mengetuk pintu semua Bapak Ibu yang ada di PT PLN UIP SBU untuk boleh beribadah bersama-sama dan merasakan hadirat-Mu ya Bapa yang baik. Biarlah Tuhan Kau memberkati kami Tuhan yang dalam pelayanan, Kau memberkati Bapak Ibu Pendeta yang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati ibadah kami ini Tuhan dari awal, pertengahan sampai akhir. Biarlah nama-Mu saja yang ditinggikan, biarlah nama-Mu saja yang diagungkan. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita siapkan hati kita mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita angkat lagu pujian nomor 4, Ku bersyukur buat kasih-Mu. Tuhan
Ibu untuk boleh membuka Mazmur 73 ayat 1 sampai 28. Kita akan membacanya secara responsoria. Mazmur 73 ayat 1 sampai 28. Saya akan membacanya yang ganjil, Bapak Ibu dan singer akan membaca yang genap. Baiklah, kita akan membacanya. Pergumulan dan pengharapan. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Mereka seperti air yang Melimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang yang fasik. Mereka menambah harta benda dan selang-selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum Setiap pagi. Seandainya aku berkata aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, Hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau Pandang hina. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, Kamu tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuduh aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berjinah dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Amin. Terpujilah nama Tuhan untuk segala kebaikannya yang sudah menolong kita untuk apapun yang kita hadapi. Sebelum firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Pendeta Dewi Murni Jebua, kita angkat lagu pujian Hatiku Tenang Berada di Dekatmu. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang
Tuhan, pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu sungguh sempurna. Kami nikmati dalam hidup ini. Bahkan sampai detik ini, kami ada sebagaimana kami ada. Itu karena bukan kekuatan kami, tapi semua karena anugerah-Mu, pertolongan-Mu, belas kasihan-Mu. Ampuni kami Tuhan, jikalau dalam menjalani hari-hari kami, kadangkala kami sering bersungut-sungut, kami sering melupakan dan melalaikan pertolongan-Mu yang nyata dalam hidup kami. Ampuni kami. Saat ini, di tempat ini, kembali kami diingatkan bahwa pertolongan-Mu, penyertaan-Mu sungguh nyata dalam hidup kami. Oleh sebab itu siang hari ini kami memuji Engkau, kami mengagungkan Engkau, karena Engkau adalah Allah satu-satunya yang layak menerima pujian penyembahan dari kami. Dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah bagi kami, buka hati dan pikiran kami. Hati kami jadikan sebagai tanah yang subur, di mana ketika benih firman Tuhan ditaburkan, mendapatkan tempat yang terbaik, sehingga boleh bertumbuh, berbuah dalam hidup kami. Hamba-Mu yang Tuhan percayakan, urapi hamba. Dengan segala kelemahan keterbatasan, hamba rindu menyampaikan isi hati-Mu pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, pada siang hari ini kita kembali beribadah. Pertama-tama ada pepatah berkata, tidak kenal maka tidak sayang. Semoga ketika sudah kenal saya, maka ada kasih sayang yang terjalin di antara kita. Amin ya. Perkenalkan, nama saya Pendeta Dewi Murni Zebua. Kalau lihat Zebua di belakang berarti saya Boru Nias. Ya, kami melayani di GMII Kasih Karunia Medan. Dan seingat saya, suami saya Pendeta Asa Pondaat pernah melayani juga di tempat ini ya. Ya, suami saya orang Manado, saya orang Nias. Jadi kami sering dipanggil pasangan manis. Manado Nias. Puji Tuhan, siang hari ini saya diberikan kesempatan untuk melayani di ibadah Bapperoh Kris Unit Induk Pembangkit Sumbagut. Baik, firman Tuhan bagi kita pada siang hari ini dari kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasalnya yang ke-13. Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai ayat yang ke-22. Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22. Semua sudah disediakan Alkitab ya. Puji Tuhan, di sini bukan HP kudus ya, tapi benar-benar buku yang kudus, Alkitab firman Tuhan yang kita buka ya. Keluaran pasal 13 ayat 17, saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang genap. Sudah dapat semua, amin? Ya. Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini.
Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita siang hari ini. Tema kita adalah berjalan dalam penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu mendengar kisah bangsa Israel, kira-kira apa yang terbersit di pikiran kita? Gambaran siapa sih orang Israel ini sebenarnya? Pernah enggak? Atau hanya sekedar membaca seperti tadi kita baca bangsa Israel berjalan keluar dari tanah Mesir. Kira-kira gambaran bangsa Israel ini bercerita tentang siapa? Ada enggak Bapak Ibu sempat berpikir, pernah berpikir ketika membaca kisah orang Israel? Bangsa pilihan Tuhan, puji Tuhan. Apalagi Bapak Ibu yang terbersit, siapa sih? Gimana Pak? Bangsa yang selalu disertai Tuhan. Apalagi? Gimana? Manusia, udah wajib lah manusia, bukan hantu tuh. Ya, sikap manusia. Sikap manusia yang dari tim musik dulu, tim altarnya ini. Coba gambaran orang Israel ini bercerita tentang apa sih? Yang suka berperang. Bapak Ibu Saudara, terus terang gambaran orang Israel ini adalah gambaran kita. Betul enggak? Kenapa? Orang Israel ini ada tadi yang mengatakan mereka adalah bangsa pilihan Allah. Benar. Mereka bangsa pilihan Allah. Ya, bahkan sampai Tuhan katakan mereka itu seperti biji matanya Tuhan. Namanya biji mata. Cobalah, coloklah biji mata kita. Enggak mungkin ya. Kita pasti akan menjaga, berusaha menjaga supaya mata kita ini tidak masuk debu. Kita bisa melihat dengan baik. Menjaganya. Contoh saya ini minusnya tinggi. Plusnya juga ada, kombinasi. Supaya saya bisa melihat dengan baik, saya harus ke dokter, periksa. Ya. Ada gangguan enggak? Supaya mata ini tetap bagus gitu ya. Banyak orang sekarang kena radiasi sehingga anak-anak pun dalam umur yang masih muda belia itu minusnya udah tinggi. Sehingga harus pakai kacamata. Enggak ada orang yang sengaja menjatuhkan debu ke matanya, enggak ada. Sebisa mungkin menjaga supaya matanya itu tetap terawat dengan baik. Ada apa itu Bu? Ya, dimatikan saja. Iya, saudara, orang Israel juga seperti itu di hadapan Tuhan. Tuhan katakan mereka adalah milik kesayanganku, umat pilihanku, seperti biji mataku. Berarti benar-benar umat kesayangan Tuhan. Dan seperti yang saya katakan tadi bahwa sebenarnya kita ini adalah gambaran Israel, umat kesayangan Tuhan. Pernah enggak Bapak Ibu merenungkan bahwa Bapak Ibu sangat berharga di mata Tuhan? Amin. Atau kadang kita berpikir, udahlah, enggak ada lagi gunanya hidupku di hadapan Tuhan. Sia-sia semua. Sehingga banyak sekali orang Jepang, kebiasaan orang Jepang itu apa? Bunuh diri. Ketika mereka merasa gagal, mereka tidak ada artinya, daripada hidup tanpa ada arti, mereka akhirnya mengambil tindakan bunuh diri. Sehingga mereka sering bunuh diri di mana? Di rel kereta api. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam pembacaan kita siang hari ini, kita melihat sebenarnya bagaimana Tuhan menyertai kehidupan bangsa Israel. Tapi bagaimana Tuhan menyertai kehidupan bangsa Israel ini
tidak dengan maunya bangsa Israel, tapi kembali kepada maunya Tuhan. Maunya Tuhan dalam hidup saya bagaimana? Awal bulan ini kita belajar bagaimana pentingnya kita berjalan dalam penyertaan Allah. Ya, kita patut bersyukur di era pemerintahan Jokowi sekarang ya. Pembangunan di segala bidang ini sangat-sangat luar biasa pesat. Termasuk salah satu yang paling mencolok dan kita nikmati saat ini apa? Jalan tol. Jalan tol. Dulu Bapak Ibu sebelum ada jalan tol, waktu itu kami 12 tahun di Siantar ya. Kalau dibilang ke Medan ada pertemuan hamba Tuhan, saya paling malas. Karena dulu Siantar Medan itu bisa ditempuh 4 sampai 5 jam. Betul ya? Kalau macet bisa 6 jam. Aduh, pokoknya saya paling angkat tangan lah kalau dibilang ada pertemuan ke Medan. Bagi saya Siantar Medan itu jauhnya minta ampun. Apalagi waktu kami baru pindahan dari Cibubur, ditempatkan di Siantar. Itu masih bandara Polonia. Dijemput dari Polonia, kemudian saya naik mobil paradep itu ya, yang luar biasa kencangnya bagi saya. Kencang banget gitu, sampai termuntah-muntah. Kemudian di tikungan gitu supirnya sambil nge-SMS. Waktu itu masih BB gitu ya, BlackBerry. Saya dalam hati ini, saya dari Cibubur ke Siantar ini buang nyawa atau pelayanan gitu ya. Kemudian kayaknya nggak nyampe-nyampe saking jauhnya. Tapi sekarang saudara, dari Medan sampai ke tebing aja tol ini sangat-sangat membantu waktu kita. Apalagi sekarang sudah mau dibangun, sudah mau selesai tol sampai Siantar ya, di Sinaksak. Nah, kalau kita dari Siantar itu udah bisa sebenarnya coba masuk Sinaksak, nanti keluar di mana? Ya, Dolok Merawan. Bisa dicoba. Berarti jarak yang tadinya 4 sampai 6 jam, Medan Siantar sekarang bisa ditempuh dengan jangka waktu 1,5 jam kalau udah selesai nanti tolnya itu. Artinya apa? Singkat. Betul ya? Tapi di sini saya sih bukan persentase tentang tol. Tapi saya hanya mau membawa kita bahwa dalam pembacaan kita hari ini, Tuhan tidak memilih jalan tol. Ya, Tuhan tidak memilih jalan tol dari Mesir ke Kanaan bagi orang Israel pada waktu itu. Meskipun menurut penelitian ada jalan yang hanya ditempuh 11 hari Bapak Ibu. Sebenarnya ada jarak yang bisa ditempuh dalam jangka waktu 11 hari. Mereka bisa tiba dari Mesir ke Kanaan. Ya. Tapi kalau kita masih ingat berapa tahun orang Israel tiba ke Kanaan dari Mesir? 40 tahun. 40 tahun Bapak Ibu. Bayangkan ada jalan tol yang bisa ditempuh 11 hari. Kenapa Tuhan harus membawa mereka melewati padang gurun selama berapa tahun? 40 tahun. Ada yang usia 40 tahun di sini? Adalah. Ada 40 ke bawah, ada 40 ke atas, ada 40 ke samping gitu ya. Ya. Bandingkan saja Bapak Ibu, jarak tempuh yang seharusnya bisa dicapai dalam jangka waktu 11 hari. Israel harus menempuhnya dengan jalan memutar yang menempuh jarak waktu 40 tahun perjalanan. Loh, kenapa sih Tuhan harus membawa mutar gitu ya? Kenapa sih nggak mau melewati jalan yang dekat aja? Kenapa harus membawa orang Israel keliling di padang gurun? Saudara, dikatakan dalam pembacaan kita ayat yang ke-17.
Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalan orang Israel dari tanah Mesir. Alasan Tuhan tidak menuntun mereka masuk melalui jalan tol atau jalan pintas. Yang pertama saudara, ayat 17a. Supaya Israel belajar dalam tuntunan Allah. Itu alasannya. Supaya bangsa Israel belajar hidup dalam tuntunan Allah. Kata menuntun artinya di sini memimpin. Ini berarti Israel harus dipimpin dengan petunjuk dari Allah sendiri. Setelah mereka keluar dari Mesir, pemimpin mereka bukan lagi Firaun, tetapi Allah sendiri. Sebagaimana Israel pernah tunduk dan taat kepada Firaun, demikianlah mereka harus tunduk dan taat secara mutlak kepada Allah. Dengan segala aturan, dengan segala perintah dan ketetapan Allah sendiri. Dan kesetiaan Israel kepada pimpinan Allah ini terbukti di padang gurun yang mereka lewati. Saudara, kenapa Tuhan harus membiarkan kita bergumul? Supaya Tuhan mengingatkan kita. Siapa sih yang engkau andalkan sekarang? Pimpinanmu? Orang terdekatmu? Atau Allah? Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tetapi yang diberkati siapa? Orang yang mengandalkan Tuhan. Sekarang ini kita dituntun oleh siapa? Tuhan atau keinginan daging kita? Itu alasan yang pertama. Mengapa Tuhan tidak menuntun bangsa Israel melalui jalan pintas atau jalan yang 11 hari bisa dijalani. Itu ya, yang pertama tadi apa Bapak Ibu, supaya, coba kita baca supaya enggak ngantuk dulu, ada di sini. Supaya bangsa Israel belajar dalam tuntunan Allah. Yang kedua, supaya Israel tidak terbiasa mengambil jalan pintas ya. Tidak terbiasa mengambil jalan pintas ya. Dikatakan tadi sesungguhnya ada jalan bisa ditempuh selama 11 hari. Tapi Tuhan membawa mereka ya, memutar, bukan terputar-putar. Kalau terputar-putar tidak akan dapat sampai ke tujuan, tapi memutar untuk sampai ke tujuan. Ya. Artinya apa? Padang gurun adalah gambaran kesusahan hidup. Ya. Dan Laut Teberau merupakan jalan buntu. Bagi Tuhan tidak ada lagi, bagi kita tidak ada lagi jalan lain. Semua buntu. Tapi justru disitulah seperti lagu kita tadi. Pertolongan Tuhan nyata. Di saat kita mengangkat tangan kita katakan, sudah tidak ada harapan. Saya menyerah. Disitulah Tuhan turun tangan. Ingat, Tuhan membawa Israel berputar, bukan berputar-putar. Beda ya? Beda enggak? Berputar dan berputar-putar. Berputar-putar itu ya saya seperti ini, keliling-keliling aja. Ya. Tapi kalau saya berputar, kemudian
keluar pintu, turun, bisa pulang dari tempat ini. Tujuannya apa? Untuk pendewasaan karakter bangsa Israel. Ya, tidak mudah mengambil jalan pintas. Ada banyak orang sekarang ya, pingin cepat kaya, tapi malas kerja. Saudara, siang ini saya mau bagikan bagi kita pola bekerja seturut dengan kehendak Tuhan. Siapa yang waktu Natal kemarin, biasa anak-anak suka membaca liturgi Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kira-kira apa sih yang Bapak Ibu dapatkan dari bagian firman Tuhan yang sepenggal itu? Pada mulanya Allah. Artinya apa? Pada mulanya Allah. Carilah kerajaannya. Itu berbicara tentang Allah. Menciptakan ini berbicara tentang apa? Kalau bahasa Indonesia kata kerja. Oke? Allah menciptakan kata kerja, langit dan bumi itu berbicara apa? Hasil. Hasil Bapak Ibu. Artinya apa? Pola kerja orang Kristen itu harusnya seperti itu. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah. Sudahkah kita mencari Allah dalam hidup kita? Dalam keluarga kita? Baru bekerja, menciptakan. Baru hasil langit dan bumi. Jangan terbalik Bapak Ibu. Ada banyak anak-anak Tuhan menginginkannya hasil dulu. Loh, lu belum bekerja. Ya kan? Atau bekerja dulu, hasil dulu, baru Tuhan belakangan. Salah enggak? Saya sebagai hamba Tuhan saya katakan salah. Mari dari saat ini kita belajar. Dalam hidup kita libatkan Tuhan. Dalam keluargamu libatkan Tuhan. Ada enggak Bapak Ibu buat mesbah keluarga? Mungkin pagi agak repot ya. Bangun pagi, anak-anak belum lagi susah bangun gitu ya. Enggak sempat. Renungan pagi pun buru-buru gitu ya. Malam gimana Bapak Ibu? Malam ada enggak renungan bersama suami istri, anak-anak, memuji Tuhan bersama, berdoa bersama, renungan bersama, mesbah keluarga. Ada enggak Bapak Ibu? Sebagai ungkapan syukur kita di hadapan Tuhan, satu hari Tuhan telah menolong kita. Kadangkala yang di pikiran kita, apalagi kita mama-mama ini ya, tidur pun di pikiran kita, besok saya bangun, kemudian saya akan masak ini. Kita sudah mulai atur pekerjaan kita sambil tidur gitu ya. Itu mama-mama memang. Karena saya juga mama-mama. Ya. Tapi kepikiran gak kita? Tuhan, sejak kami berkeluarga, kayaknya gak sempatlah kami buat ibadah bersama dengan keluarga. Kadang hanya sekali setahun pas akhir tahun. Biasa gitu ya kita ya. Pas akhir tahun aja anak-anak udah ngantuk, bangun. Ibadah. Saudara, tiap hari carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Baru bekerja, baru hasil. Jangan terbalik ya Bapak Ibu ya. Kalau masih ada yang selalu, gimana hasilku pokoknya, gimana aku dapat. Apa sih kalau orang kerja itu bonus ya. Gimana caranya supaya tahun ini aku dapat bonus yang banyak gitu loh. Boleh Bapak Ibu, boleh. Semua kita boleh bermimpi untuk menjadi yang terbaik. Tapi satu hal, sejauh mana Anda sudah mengenal Sang Penciptamu? Kadang orang hanya menginginkan berkatnya saja tapi tidak mencari sumber berkat itu. Yang ketiga, kenapa Tuhan
tidak menuntun orang Israel melalui jalan tol itu. Supaya Israel memiliki mental baja. Mental baja, ayat 17c. Ya. Di padang gurun, orang Israel sebenarnya tidak memiliki kesiapan untuk berperang. Ya. Maka melalui padang gurun yang mereka jalani, mereka belajar berperang. Ratusan tahun orang Israel diperbudak oleh orang Mesir. Tentunya dalam alam sadarnya mereka kadang merasa masih di Mesir. Dan masih memiliki mental budak. Nah, Tuhan mau lewat perjalanan 40 tahun itu karakter orang Israel, mindset orang Israel diubahkan oleh Tuhan. Kamu bukan lagi budak di Mesir, tapi engkau sekarang adalah umat kesayanganku. Itulah maksud Tuhan. Kadang Tuhan mengizinkan kita melalui banyak masalah supaya karakter kita diubahkan. Yang memiliki karakter buruk, suka ngambek, suka marah. Kadang-kala Tuhan perhadapkan kita dengan orang-orang yang keras kepala. Supaya apa? Kita itu yang tadinya pemarah jadi peramah. Bukan peramal ya, tapi menjadi peramah. Tuhan selalu memiliki kerinduan bagi bangsa Israel. Ya, Tuhan mau menginstal ulang mindset mereka bahwa kamu bukan lagi budak, tapi engkaulah anakku yang kukasihi. Umat perjanjian, umat pilihan. Mental penakut diubahkan menjadi mental pemenang, pemberani. Mental budak di Mesir diubahkan menjadi mental hamba Tuhan. Bagian yang tersulit bagi orang Israel sebenarnya bukan bagian mereka susah keluar dari Mesir. Tapi mengeluarkan Mesir dari hati mereka, dari pikiran mereka. Dan ini terbukti Bapak Ibu. Ketika orang Israel menghadapi masalah di padang gurun, mereka kehausan, mereka terlambat Tuhan kasih makan, Tuhan kasih daging, mereka selalu mengingat Mesir. Mereka menyalahkan pemimpinnya. Mereka berkata, "Kau Musa, ngapain engkau membawa kami keluar dari Mesir? Engkau hanya membunuh kami. Coba dulunya kami tinggal di Mesir. Pasti kami enak makan bawang bombay. Bayangkan bawang putih, bawang merah, bawang bombay. Itu yang mereka ingat Bapak Ibu. Di Mesir kami enak makan roti tersedia, bawang bombay, bawang putih, bawang merah. Itu yang mereka ingat. Susah. Ya. Dan di padang gurun Tuhan membentuk mereka supaya mereka tidak lagi mengingat-ingat Mesir. Tapi mata mereka tertuju kepada tanah perjanjian, tanah Kanaan yang Tuhan sudah persiapkan dan dikatakan tanah itu berlimpah susu dan madunya. Hal yang keempat, alasan Tuhan tidak membawa orang Israel melewati jalan pintas. Ayat 18b, supaya Israel siap menghadapi peperangan. Ya. Seperti saya katakan tadi, kalau mereka melewati yang hanya 11 hari tiba di tanah Kanaan, mereka akan berhadapan dengan bangsa Filistin yang kuat berperang, sedangkan orang Israel tidak memiliki keterampilan untuk berperang. Ya. Mereka akan berhadapan dengan bangsa Moab yang pintar kuat berperang dan bangsa-bangsa lain. Sedangkan orang Israel tidak punya kemampuan untuk berperang. Dan di padang gurun itulah Tuhan mempersiapkan mereka menjadi panglima perang yang handal. Sehingga ketika mereka maju berperang, di situ nyata penyertaan Tuhan. Mereka selalu menjadi pemenang. Ya. Dan yang kelima, supaya Israel mengarahkan pandangannya ke depan. Ke depan ini kemana? Ke tanah perjanjian, ayat 19. Israel harus fokus pada tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan,
yaitu tanah yang berkelimpahan dengan susu dan madunya. Tanah yang penuh damai sejahtera. Ini juga pasti kerinduan kita Bapak Ibu Saudara. Kemana tujuan akhir hidup kita? Kemana tujuan akhir hidup kita sebagai anak-anak Tuhan? Sebagai orang-orang percaya. Kadangkala kita berpikir tujuan akhir hidup kita, bagaimana saya dapat menyelesaikan pekerjaan kemudian pensiun, ya, pensiun dengan upah yang besar. Kalau sudah dapat itu udah cukup. Itu di dunia ini kita butuh. Kalau orang Batak lagi ada istilahnya hamoraon, hagabeon, hasangapon. Kalau udah dapat ini udah cukup. Cukup nggak sampai di situ? Saudara pernah berpikir nggak? Akhir hidup ini saya menuju kemana sih? Saudara, saya mau mengingatkan kita siang ini. Kemana tujuan akhir hidup kita ketika kita menyelesaikan hidup kita di dunia ini? Hanya dua. Siapa yang tahu yang dua ini? Ada yang tahu Bapak Ibu? Bu Tenli? Surga dan neraka. Siapa yang mau milih neraka? Enggak ada, pasti ya. Enggak ada yang mau milih neraka ya. Semua kita mau memilih apa? Surga. Jangan malu-malu bilang gitu Bapak Ibu. Siapa? Masih ada yang ragu masuk surga? Bapak Ibu masih ada enggak yang ragu masuk surga saat ini? Hah? Masih ada? Bapak ragu enggak masuk surga Pak? Yakin ya Pak ya? Amin. Amin. Ada yang ragu di sini? Ibu yakin masuk surga Bu? Yakin ya. Pak Edu, yakin Pak? Yakin dong, ya. Artinya apa? Kita harus jujur. Kalau bilang yakin, yakin. Kalau masih ragu-ragu, silakan datang kepada kami supaya kami menjelaskan caranya masuk surga. Ada yang mau? Karena ini tujuan akhir hidup kita sangat penting Bapak Ibu. Untuk apa kita kaya raya di dunia ini? Kita memiliki harta yang banyak. 3 falsafah orang Batak tadi kita miliki. Tapi di kekekalan kita masuk neraka. Aduh saudara, kasihan. Kasihan Bapak Ibu melayani mati-matian di gereja. Anda Bapak Ibu menyumbangkan banyak uang, tenaga. Tapi di akhiratnya Anda masuk neraka. Sia-sia Bapak Ibu. Tidak dibeli kok. Ya, tidak dibeli. Hanya satu jalan menuju surga. Apa Bapak Ibu? Percaya Tuhan Yesus secara pribadi. Akui Dia. Ia yang adalah Allah telah menjadi manusia. Mati di atas kayu salib. Dan di atas kayu salib Yesus katakan tetelestai. Artinya sudah selesai. Sudah genap. Tugasnya di dunia ini sudah selesai. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk saya dan Bapak Ibu. Ia telah menggantikannya di atas kayu salib. Dan barang siapa yang percaya kepadanya, ia akan beroleh hidup yang kekal. Jadi jangan sia-sia kehidupan kita ya. Saya pun sering berkata, Tuhan jangan sia-sia saya melayani di sini, melayani di sana. Tapi tujuan akhir hidup kita harus ya pasti. Bukan mudah-mudahan. Ya. Mengarahkan pandangan ke depan. Kalau orang Israel menuju tanah perjanjian, orang percaya menuju surga yang kekal. Amin. Yang keenam, supaya Israel tidak mengharapkan zona nyaman. Ayat 20. Ya. Sekarang orang kan
maunya hidup di zona nyaman saja. Apa bedanya kita dengan anak-anak kita sekarang? Cobalah. Itu dulu ya, saya mau membawa kita membandingkan dua generasi, saya, kita, dan anak-anak kita. Dulu, waktu kita kecil ketika disiapkan makanan, kita mungkin berebutan ya, makan gitu ya. Anak-anak sekarang, udah disiapin pun, aduh, susahnya minta ampun. Sampai kadang kita berpikir gimana ya membeli vitamin supaya mereka ada nafsu makan. Betul ya. Saya ini orangnya badannya berisi gemuk, tapi kalau lihat anak saya kadang saya malu. Ibu Tenli sering lihat anak saya, kurus mereka. Kenapa? Susah makan Bapak Ibu. Saya kadang berpikir begini, kalian makanan sudah ada di depan, harus juga disendokin ke mulut, itu pun ditutup mulutnya. Kami dulu makanan kurang. Ada yang mengalami zaman dulu seperti saya? Makanannya dijatah. Mau makan lagi, udah habis. Gitu ya. Saudara, anak-anak kita sekarang, mereka hidup di zona nyaman. Makanya pembentukan karakter itu sangat-sangat penting. Pembentukan karakter dimulai dari mana? Jangan dari sekolah. Kadang kita berpikir, tunggu dia dulu masuk sekolah. Lembaga, sekolah, pendidikan yang pertama yang dibentuk Tuhan itu adalah keluarga Adam dan Hawa. Ya, keluarga saudara. Kadangkala kita menuntut, tunggu anakku masuk sekolah. Di sekolah nanti dia diajarin. Di sekolah minggu. Saudara, makanya banyak orang tua yang hanya mengantarkan anaknya di depan pintu gereja. Anaknya sekolah minggu, bapak mamanya pulang ke rumah. Bagaimana pembentukan karakter bisa terbentuk? Ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kadangkala tidak hanya anak-anak, tapi kadang kita juga mengharapkan zona nyaman. Tidak ada pergumulan. Kalau mau tidak ada pergumulan, jadilah orang gila yang di jalanan itu ya. Cobalah lihat mereka itu. Masa COVID, mana ada mereka pakai masker? Nggak ada kan? Bahkan makanan yang sudah disampah mereka makan sehat-sehat aja. Kenapa? Mereka nggak ada berpikir macam-macam. Kalau mau ada yang tidak mau banyak berpikir, jadilah seperti itu. Ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, intinya apa? Selama kita masih hidup, kita akan selalu berhadapan dengan pergumulan hidup. Ya. Ya. Kemudian yang terakhir, biasanya kalau pengkhotbah sudah katakan yang terakhir semua lega. Oh, puji Tuhan. Yang terakhir ya, yang terakhir supaya bangsa Israel terbiasa bergantung, bersandar kepada Allah. Ayat 20 dan 21 dan 22. Saudara, luar biasa loh penyertaan Tuhan bagi orang Israel. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Dikatakan hal yang paling terbukti mereka lihat. Di ayat 21, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan. Dan malam hari Tuhan berjalan di depan mereka dalam tiang api. Saudara, sebenarnya padang gurun itu kalau siang hari panasnya luar biasa. Tapi bisa dalam ribuan orang Israel, mereka ditutupi ya dengan tiang awan. Sehingga mereka enggak kepanasan. Itu selama 40 tahun loh Bapak Ibu. Dan malam hari padang gurun itu dinginnya luar biasa. Tapi selama 40 hari, bayangkan rombongan yang panjang itu ditutupi Tuhan, dilindungi Tuhan dengan tiang api. Sehingga mereka tidak mati kedinginan. Bahkan dikatakan selama 40 tahun sepatu mereka enggak ganti-ganti. Baju mereka awet di badan mereka. Luar biasa enggak penyertaan Tuhan. Kita sekarang 1 bulan sepatu sudah mulai robek, mulai mikir, aku pesan online dulu ya. Model baju apa yang tren. Orang Israel tidak memikirkan itu. Tapi luar biasa Tuhan menyertai mereka. Ya. Tapi apa yang terjadi? Orang Israel tetap jatuh dalam dosa sungut. Makanya saya katakan orang Israel ini gambarannya seperti kita.
Kita kadang seperti itu, tidak tahan dengan penderitaan, sudah mulai saya tidak mau lagi berdoa, saya tidak mau lagi melayani, saya tidak mau lagi ibadah. Saya sudah mendoakan tapi kok jawaban Tuhan ini, kok Tuhan tidak pernah mendengar jawaban doaku, Tuhan tidak mau menjawab doaku. Sudahlah, mulai kita mendele. Ya. Itulah gambaran orang Israel. Tapi ingatlah, kita adalah orang Israel yang telah dipulihkan oleh Tuhan. Kita adalah orang Israel yang adalah anak pilihan Allah, anak kesayangan Allah, yang adalah biji matanya, yang telah menerima anugerah keselamatan itu. Sekarang ini, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita di tahun 2023 ini, mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Di hari-hari yang ada di depan, mari kita berkata, Tuhan, Engkaulah perisaiku, Engkaulah gunung batuku. Jangan mudah dengan hal yang instan-instan. Ya, bukankah mie instan itu enak tetapi memiliki efek yang buruk di tubuh kita kalau kita sering makan? Orang yang suka instan juga memang cepat mendapat sesuatu. Contoh ya, yang instan inilah dulu ya. Contoh yang paling sering dilakukan. Kita sakit, kemudian kita datang mohon doa kepada hamba Tuhan. Kayaknya lama sekali, akhirnya kita pakai jalan pintas kemana? Kemana? Dukun ya. Pintas. Satu ekor ayam putih aja udah selesai katanya ya. Ya. Cepat mungkin cepat, tapi tumbalnya ada. Sekarang ini juga ada banyak orang yang pingin naik jabatan, ya, pingin naik jabatan, tapi tidak mau mengikuti proses dari nol. Saudara, kadang orang cepat naik, cepat juga turun. Ya, tapi ikutinlah jalannya Tuhan. Jalan Tuhan itu enak dan luar biasa. Ketika kita melihat ke belakang, wah luar biasa Tuhan telah menolong. Saudara, jikalau ada saudara ada di titik ini, kalau lihat ke belakang pertolongan Tuhan, pasti ada banyak penyertaan Tuhan yang luar biasa yang membuat Bapak Ibu terpukau dengan berkat penyertaan Tuhan. Luar biasa Tuhan membawa saya. Ya. Kalau kami hamba Tuhan ini selalu, khususnya hamba Tuhan di gereja kami di GMII, tidak pernah ada yang langsung melamar hamba Tuhan langsung jadi ketua sinode, enggak ada. Selalu mulai dari nol. Kayak kami pelayanan dulu di Kalimantan, di pedalaman, kadang terputar-putarnya di hutan Kalimantan yang luas itu. Ya. Kemudian Tuhan bawa lagi ke tempat yang agak maju dikit, baru ke atas dikit, seperti itu. Tidak ada yang langsung baru melamar sudah jadi pengurus sinode, enggak ada. Bapak Ibu juga saya mau ajarkan seperti itu, tekunilah pekerjaan Bapak Ibu sebagai karyawan di tempat ini, bahkan mungkin di tempat lain, ikutilah alurnya Tuhan, bukan alurnya kita. Ya, ikutilah jalannya Tuhan. Tuhan kadang menuntut kita harus memulai dari nol. Dengan tujuan apa? Ada pembentukan Tuhan di situ. Seperti orang Israel di padang gurun yang gersang tandus, Tuhan membentuk mereka. Kiranya melalui pergumulan yang saat ini Bapak Ibu alami, membawa Bapak Ibu semakin mengandalkan Tuhan. Untuk mengakhiri firman Tuhan ini saya membacakan Ulangan pasal 31 ayat 8. Firman Tuhan ini menjadi kekuatan saya, renungan saya di hari kemarin ya. Kemarin saya membaca Ulangan 31 ayat 8. Kalau sudah dapat kita baca bersama. Ulangan 31 ayat 8. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau
dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Siapa yang berjalan di depan kita? Tuhan. Ya. Ada lagu kiri kananku ada Tuhan. Ya, di sekelilingku ada Tuhan. Ya, jadi mari dalam segala aspek kehidupan kita, mari kita melibatkan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat. Apakah langsung doa syafaat atau bagaimana, Bu? Ada lagu dulu ya? Oh, persembahan, baik. Ya, kita berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan. Tuhan, terima kasih firman-Mu kembali mengingatkan kami bahwa gambaran orang Israel adalah gambaran kami. Kadangkala kami hanya terfokus kepada berkat-berkat Tuhan, tetapi kami lupa akan sumber berkat itu. Dan kadangkala ketika doa kami tidak dijawab oleh Tuhan, bahkan kami menghadapi berbagai pergumulan hidup ini, kadangkala yang sering kami lakukan adalah bersungut-sungut, bukannya bersyukur di hadapan-Mu. Tuhan, melalui firman Tuhan siang hari ini kami boleh diteguhkan kembali, agar dalam hidup ini kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan, bukan dengan kekuatan kami sendiri. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Ibu Pendeta Dewi Murni Jiwa yang sudah menyegarkan kita melalui firman Tuhan bahwa kita adalah anak-anak Allah yang selalu dipimpin oleh Tuhan dalam jalan-jalan kehidupan kita. Sambil dijalankan persembahan, kita angkat lagu pujian Jalan Serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Shalom Bapak Ibu semua, warta ibadah kita pada hari ini yang pertama, ibadah kita pada hari ini dilayani oleh ibu-ibu dari PIKK. Yang kedua, 2 minggu ke depan ibadah Bapen Roh Kris akan dilayani oleh bidang keuangan, anggaran dan umum. Yang ketiga, persembahan pada ibadah pada tanggal 20 Januari 2023 sebesar Rp788.000. Yang keempat, Bapen Roh Kris menerima sumbangan buku berjudul The Sacred Search sebanyak 8 eksemplar dari NN untuk anggota Bapen Roh Kris yang ingin meminjam, kami persilahkan. Demikian warta ibadah kita untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah, kita sudah di penghujung ibadah kita. Nanti Ibu akan membawakan doa penutup, doa persembahan sekaligus doa syafaat.
Saya undang semua Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita angkat lagu pujian Ku Perlukan Juru Selamat agar jangan ku sesat. bersyukur untuk ibadah bersama dengan hamba-hambamu di Bapero Kris Unit Induk Pembangkit Wilayah Sumbagut. Kami bersyukur Tuhan untuk kehadiran seluruh anak-anak-Mu untuk mengikuti ibadah ini. Meskipun dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi, ada mungkin banyak tantangan pergumulan hidup yang sedang mereka hadapi. Tapi seperti firman Tuhan yang sudah kami dengarkan tadi Bapa, kiranya Tuhanlah yang menyertai, kiranya Tuhanlah yang memberkati dan berjalan di depan mereka, menuntun mereka, sehingga apa yang mereka rindukan sungguh-sungguh sesuai dengan keinginan Tuhan. Tuhanlah yang memproses, membentuk mereka lewat pergumulan hidup yang saat ini sedang mereka hadapi. Dan khususnya tanggung jawab mereka dalam pekerjaan mereka di kantor ini. Kami berdoa kiranya hamba-hambamu ini diberikan kesehatan untuk pimpinan Bapak GM dan juga seluruh pegawai dan karyawan-karyawati di PLN Unit Induk Pembangkit Sumbagut ini. Kiranya Tuhan memberikan mereka kekuatan dan kesehatan dalam tugas tanggung jawab mereka masing-masing di kantor ini. Tuhan anugerahkan hikmat dalam mengerjakan setiap pekerjaan mereka. Bahkan bersama dengan keluarga mereka masing-masing, suami, istri, dan anak-anak mereka. Kami rindu Tuhan, keluarga anak-anak-Mu di tempat ini menjadi keluarga yang sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Anak-anak mereka bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan
sebagai juru selamat pribadi mereka. Dan hamba-hambamu ini juga hamba berdoa, kiranya mereka memiliki keyakinan iman di dalam Kristus Yesus, sehingga jiwa mereka tenang. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada kekhawatiran mengikat mereka. Karena Tuhanlah yang membimbing mereka dalam segala situasi kondisi hidup mereka. Tuhan berkatilah seluruh pegawai, karyawan, karyawati dan juga pimpinan di tempat ini. Bahkan juga kami berdoa Tuhan Yesus untuk persiapan pernikahan Saudara Bona Nababan dan Saudari Kristi Borgultong di tanggal 10 Februari nanti di Siborong-Borong. Kami juga berdoa kiranya kedua saudara kami ini Tuhan, mereka boleh mempersiapkan diri masuk dalam keluarga yang baru. Dan keluarga yang mereka bentuk sungguh menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati dalam setiap persiapan Saudara Bona dan Saudara Kristi Borgultong. Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya kecelakaan maut. Kami tolak dalam nama Yesus. Kiranya penyertaan Tuhan boleh menjadi bagian mereka. Ibadah pemberkatan nikah dan acara adat boleh berjalan dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua kami yang sudah hadir pada siang hari ini. Mungkin kami tidak semua bekerja di tempat ini. Bahkan juga ada di antara kami yang bekerja di tempat lain. Kiranya Tuhan juga membentuk kami lewat pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi masing-masing kami. Kami boleh mengikuti alurnya Tuhan, rencana Tuhan dan kedaulatan Tuhan lewat pekerjaan yang kami tekuni saat ini. Berkatilah bangsa dan negara kami ini Tuhan, para pemimpin kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok. Kiranya hikmat Tuhan boleh menjadi bagian mereka. Terpuji termulialah Engkau Tuhan, dan kami menyadari ada banyak dosa yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Sucikan, kuduskan kami agar doa kami, hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Dan persembahan yang sudah kami kumpulkan Tuhan berkati dalam mendukung pekerjaan Tuhan di kantor ini. Inilah doa dan harapan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Rahmat pengasihan dari Allah Bapa di surga, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan persekutuan dari Roh-Nya yang kudus menjadi bagian Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.
Foto biar cantik.